Halo Sobat Investor, ketemu lagi dengan saya Widi di channel Catatan Investasi. Kali ini saya akan membahas satu bank digital ya yang sangat fenomenal ya. Tentu ini akan menjadi menarik sekali karena aksi korporasi yang belum lama ini dilakukan oleh bank digital ini. Oke, kita akan lama lagi saksikan setelah yang satu ini. Nah ini teman-teman episode ke-36 video hari ini ya, yaitu judulnya Stock Split BBCA, bank digital yang fenomenal di Indonesia teman-teman. Ini akan menjadi sangat menarik karena tentu sudah sangat ditunggu oleh para investor di tanah air ya teman-teman. Lagi-lagi selalu saya ingin sampaikan bahwa investasi di bursa saham itu adalah investasi yang tidak hanya memberikan gain yang tinggi tapi juga ada sisi risiko teman-teman. Jadi pahami dulu, kenali dulu investasinya sehingga investasi teman-teman itu bisa bertumbuh ya. Dan video ini merupakan tujuannya yaitu memberikan insight ke teman-teman sehingga teman-teman bisa apakah memutuskan apakah akan investasi di saham yang saya sampaikan ini atau tidak teman-teman. Tentu saja keputusan kita harus didasari oleh data ya, didasari oleh analisa yang benar sehingga kita tidak kejebak investasi ke perusahaan-perusahaan yang kurang bagus teman-teman. Nah ini saya ambil news update teman-teman dari cnbcindonesia.com ya teman-teman. Beritanya belum lama ini yaitu tanggal 30 Juli persis saat saya buat video ini ya, berita ini muncul yaitu pengumuman BCA putuskan stock split dengan rasio 1:5 teman-teman ya. Nah ini menarik sekali karena sudah sekian lama BBCA itu tidak stock split ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum tahu apa arti stock split, saya akan berikan penjelasannya di slide berikutnya. Apakah artinya stock split? Nah, stock split itu adalah salah satu aksi korporasi di mana emiten itu melakukan pemecahan sahamnya dalam rasio. Nah, ini saya berikan contoh misalnya teman-teman ya. Satu emiten itu melakukan stock split 1:2 ya. Artinya harga saham katakanlah 10.000, maka setelah adanya stock split akan menjadi seharga 5.000 teman-teman. Jadi mudah ya, tinggal dibagi dengan rasionya. Jadi nanti kalau rasionya 1:3, 1:5 dan seterusnya itu kita tinggal membagi saja. Nah menurut berita tadi ya, BBCA itu stock split dengan rasio 1:5 teman-teman. Jadi jika saham BBCA sekarang nih di harga 29.850 per 30 Juli, maka akan menjadi 5.970 teman-teman. Tentu ini lebih terjangkau ya di kantong kita ya, dari harga 29.000 menjadi harga 5.900 teman-teman. Nah, lalu apakah stock split itu berpengaruh teman-teman? Ini pertanyaan juga penting ya. Jadi apakah pengaruh stock split ya? Sebetulnya aksi stock split ini tidak berpengaruh pada kinerja emiten teman-teman. Jadi kalau emitennya itu apakah dia rugi atau laba itu tidak berpengaruh dan tidak menambah kekayaan investor. Jadi kalau teman-teman sudah punya saham BBCA ya dengan harga 29.000, maka dengan adanya stock split ini nanti jangan kaget harganya turun tetapi lotnya bertambah dan itu tidak mengurangi investasi teman-teman. Nah jadi tujuan stock split itu sebetulnya adalah memperbanyak jumlah saham teman-teman, itu tujuannya. Dan tujuan berikutnya yaitu meningkatkan likuiditas. Dan bagi investor sebetulnya keuntungan stock split ini adalah harganya lebih terjangkau lagi, sehingga ketika kita ingin menambah lot kita bisa mendapatkan lot lebih banyak lagi ya gitu teman-teman. Nah dengan adanya stock split ini maka jumlah saham beredar dari BBCA menjadi bertambah 5 kalinya teman-teman. Nah berdasarkan data terakhir ya, BBCA itu memiliki saham beredar yaitu 24.655.10.000 lembar teman-teman. Maka dipecah menjadi 5 ya, maka saham beredarnya akan menjadi 123.275.050.000 lembar teman-teman. Nah, jadi stock split ini tidak memengaruhi kinerja emiten, juga tidak menambah kekayaan kita investornya yang sudah punya sahamnya, tetapi ada keuntungannya yaitu harganya lebih terjangkau. Bagi teman-teman yang selama ini mungkin
terjangkau nih dengan harga BPCA di 29.000, maka ini sebetulnya adalah kesempatan langka teman-teman ya. Nah lanjut, nah ini saya sampaikan stock split history ya. Jadi dari BPCA itu melantai di bursa sampai dengan sekarang ini itu berdasarkan historinya yaitu sudah pernah 3 kali stock split teman-teman ya. Jadi ini bukan stock split pertama kalinya. Stock split yang pertama dengan rasio 1:2 itu terjadi pada tanggal 15 Mei 2001 ya. Lalu dilanjutkan berikutnya emiten BPCA ini melakukan stock split yang kedua dengan rasio yang sama yaitu 1:2 di tanggal 8 Juni 2004 teman-teman. Jadi kurang lebih 3 tahun kemudian ya. Nah kemudian BPCA juga melakukan stock split ketiga dengan rasio yang sama yaitu 1:2 yaitu pada tanggal 31 Januari 2008 ya, selang 4 tahun kemudian. Jadi tadinya 3 tahun stock split pertama, kedua, lalu 2 ketiga itu selang interval waktunya adalah 4 tahun. Nah kemudian sampai dengan tahun ini berarti BPCA itu sudah kurang lebih 13 tahun ya nggak stock split ya teman-teman. Dan luar biasa lagi, sekalipun sudah 3 kali stock split harganya itu terus meroket BPCA. Ini menunjukkan bahwa investor tuh sangat percaya dengan BPCA ini ya teman-teman. Ada yang bilang bahwa ini saham sultan begitu ya teman-teman. Saham sultan adalah saham sekelas premium yang harganya memang mahal ya, mahal secara nominal ya, bukan secara valuasi ya. Nah ini adalah pencapaian BPCA yang perlu saya berikan ke teman-teman semua supaya kita tidak seperti mencari saham, tidak seperti mencari kucing dalam karung ya, tapi benar-benar kita bisa memilih emiten yang dengan kriteria bagus. Nah saya sajikan datanya yaitu 5 tahun ya, karena 5 tahun adalah periode yang cukup untuk menilai satu emiten teman-teman. Nah ini ada berbagai indikator ya, financial ratio yang umum dipakai di perbankan ya. Ada indikator rentability ya teman-teman. Ada 4 financial ratio yaitu net interest margin, return on equity, return on asset, dan rasio BOPO ya teman-teman. BOPO adalah beban operasional pendapatan operasional teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini rasio NIM dari BPCA selama 5 tahun terakhir ya, itu kalau dirata-ratakan di 6,2% teman-teman. Kalau dikategorikan ya menurut saya ini kategori yang sangat sehat ya. Lalu di return on equity BPCA ini dari 20,5% di 2016 terus mengalami penurunan ya, bahkan di tahun 2020 menurun, tapi angkanya itu masih sangat sehat teman-teman ya. Kalau dirata-ratakan maka return on equity BPCA menjadi 18,6% teman-teman. Lalu berikutnya yaitu rasio ROA ya, return on asset ya. Return on asset ini juga sangat sehat ya teman-teman, karena batasan biasanya dipakai adalah 3% itu udah bagus ya, dan ini angkanya sebetulnya dia mencapai 4% ya selama 3 tahun ya, selama periode kurun waktu 3 tahun, kemudian di 2020 menurun menjadi 3,3. Penurunan ini juga menurut saya masih wajar karena kita tahu bahwa di 2020 ada pandemi COVID-19 ya, jadi hampir semua itu juga akan terkoreksi hasil keuangannya teman-teman. Tapi kalau kita rata-rata masih sangat sehat. Lalu ada rasio BOPO. Nah rasio BOPO ini juga sangat cukup sehat ya teman-teman, karena masih berada di range yang ditetapkan oleh Bank Indonesia teman-teman. Jadi rata-rata rasio BOPO di BPCA itu dia angka 5%. Lalu kita lihat ada likuiditas ya, indikator likuiditas ini juga penting karena bank itu adalah basisnya adalah perbandingan antara sumbangan dengan pinjaman ya teman-teman ya. Jadi berapa yang diambil dari masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk kredit ya, itu akan sangat berpengaruh. Dan bank itu juga ada tingkat kepercayaan. Jadi sekali orang bekerja maka sangat sulit ya jika terjadi kenaikan dana yang besar-besaran. Kita ingat dulu waktu proses tahun 98 di mana bank itu kan rentan sekali dengan isu ya. Ketika ada isu pernah melanda BPCA itu terjadi rush dana yang besar-besaran sekali waktu itu, sehingga sampai pemerintah melalui BPPN menyelamatkan BPCA ya. Dan sampai sekarang kita masih melihat bahwa BPCA ini salah satu bank swasta yang sangat baik ya teman-teman. Nah ini rasio likuiditinya yaitu LDR ya, LDR rasio, kategorinya masih sangat sehat
di kisaran rata-rata 76,6%. Kemudian ada rasio liquidity coverage atau LCR. LCR ini juga angkanya tinggi ya, termasuk sehat ya. Kemudian masih ada rasio kasa ya, current account, saving account ya. Ini perbandingan antara dana pihak ketiga ya teman-teman. Dan kategorinya juga masih masih sehat ya. Lalu ada aset quality ya. Kualitas aset ini biasanya istilahnya seperti nyawanya bank ya, karena kalau aset quality-nya ini jelek atau rendah, maka sangat sulit bank itu bisa bertahan ya. Nah ini kalau kita lihat BBCA itu terkenal sebagai bank yang sangat ketat sekali dalam memberikan kredit ya ke nasabahnya ya. Kita lihat di sini rasio NPL gross-nya itu di angkanya sangat kecil ya, di 1,5%. Dia bergerak kisaran 1,3 sampai 1,8 ya. Ini agak berbeda dengan rasio lain. Justru di tahun 2020 terjadi peningkatan NPL, walaupun peningkatannya itu juga masih kecil ya. Kembali lagi BBCA itu termasuk sangat ketat dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Ini juga masih sangat sehat teman-teman, kalau dirata-ratakan di 1,5%. Lalu secara net ya, NPL net, non-performing loan, ini adalah NPL itu adalah rasio kredit macet ya. Jadi kalau aturan Bank Indonesia memberikan batasan yaitu 5% maksimal NPL gross ya. Jadi kalau NPL gross-nya menyentuh angka 5% itu berarti kondisi perbankan itu menjadi tidak sehat ya, karena berarti ada masalah di situ. Nah, NPL netnya BCA itu juga sangat rendah ya, kalau dirata-ratakan di angka 0,5% ya, sangat sehat. Lalu ada rasio yang tidak kalah penting yaitu capital adequacy ratio atau CAR ya. Bank Indonesia menetapkan CAR itu di 8%. Nah, BBCA dia bermain di 1,21 sampai 25% ya teman-teman ya. Dan justru di pandemi malah mengalami kenaikan. Itu artinya kualitas dari capital atau modal kerjanya BBCA ini sangat sehat teman-teman ya. Jauh di atas limit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu ada rasio berikutnya yaitu capital fixed asset to capital. Ini juga kategorinya masih rata-rata di 19,8, masih sehat. Jadi secara umum ya teman-teman, saya bisa katakan bahwa kinerja fundamental BBCA ini sangat solid ya teman-teman. Sehingga dengan data-data seperti ini, kalau kita berinvestasi di BBCA itu masih sangat layak ya teman-teman. Nah, mari kita lihat net working-nya BBCA ya sampai tahun 2020 ya. Jadi 5 periode. Ini saya sajikan yaitu jumlah cabang BBCA dengan jumlah ATM ya. Ini kedua ini adalah merupakan sarana untuk melayani nasabah ya, dengan banyaknya kantor cabang dan jumlah ATM tentu akan memudahkan nasabahnya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah kantor cabang BCA di tahun 2016 itu ada seluruh Indonesia ya 1.211 kantor cabang. Lalu meningkat menjadi 1.235 di 2017 ya. Terus meningkat dan di 2020 ya ada penurunan. Mungkin manajemen menilai bahwa pembukaan kantor cabang itu tidak serta-merta harus semakin banyak, karena trennya adalah sekarang adalah industri perbankan itu adalah industri digital, sehingga nasabah semakin sedikit yang datang ke kantor cabang, sehingga pembukaan kantor cabang itu juga perlu analisa yang matang ya, tidak asal nambah jumlah kantor cabang. Lalu juga jumlah ATM-nya juga meningkat pesat ya, di 17.207 ya mesin ATM di tahun 2016, dan di tahun 2020 menjadi 17.623 ATM. Nah, kalau secara compound annual growth rate ya, pertumbuhan cabang itu 0,6% ya. Nah, ini masih bertumbuh cukup baik. Lalu pertumbuhan mesin ATM itu di angka 0,48% secara compound annual growth rate teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini jumlah akun ya. Jumlah akun adalah jumlah tabungan yang dibuka. Kita tahu bahwa BCA ini setiap tahunnya peningkatan jumlah pembukaan rekening itu pesat sekali. Dulu saya ingat waktu sebelum pandemi ya, ketika kita mau buka rekening di BCA itu sebelum kita bisa digital ya, itu antriannya lumayan panjang dan luar biasanya orang itu masih mau antri ya teman-teman ya. Kalau bank lain mungkin kita sudah nggak mau ya, dan orang itu masih mau antri padahal setoran minimumnya itu dinaikkan dan masih banyak orang yang buka rekening. Itu menunjukkan kualitas layanan dari BBCA itu bagus teman-teman. Nah, kalau kita lihat di jumlah akunnya ini juga bertumbuh cukup pesat teman-teman ya. Jadi bertumbuh 9,46% selama 5 tahun terakhir ya teman-teman ya.
Jadi data 2021 saya nggak sajikan karena belum merilis laporan tahunan ya teman-teman ya. Dan di sini terlihat bahwa sangat sehat sekali teman-teman. Berikutnya, nah ini pergerakan data pergerakan harga BBCA ya. Saya ambil time frame daily ya. Nah ini ada falling resistance teman-teman ya. Terkoreksi di 2021 ya akhir ya. Dan ini penurunannya lumayan cukup dalam juga, kemudian berhasil naik dan sekarang ini masih di bawah alligator lips ya teman-teman ya. Ini artinya masih terkoreksi. Namun kita lihat ya beberapa hari ini ya, ini terjadi flat ya teman-teman, flat ya. Dia tidak berhasil menembus support 29.475. Jadi ini support kuatnya teman-teman ya. Nah kalau tertembus ini biasanya ya semakin murah akan semakin bagus ya teman-teman ya, karena ketika kita membeli saham BBCA itu kenaikannya juga cepat ya, tidak menunggu lama. Nah dengan adanya stock split ini maka ini menarik sekali teman-teman ya, ini sesuatu yang sudah sangat ditunggu-tunggu. Nah saya juga perlu sajikan data berapa sih kita kalau berinvestasi, kita harus mempertimbangkan return maupun risikonya teman-teman. Nah ini saya pakai formula koefisien variasi ya. Jadi koefisien variasi ini adalah membandingkan antara return yang kita peroleh dengan risikonya teman-teman. Nah logikanya nilai CF atau koefisien variasi ini adalah 1 ya idealnya teman-teman. Artinya dengan 1 itu berarti kita return kita itu masih memadai. Jadi semakin kecil rasio koefisien variasi ini maka return yang kita peroleh itu semakin besar dibandingkan dengan risikonya, atau dengan kata lain risikonya jauh lebih rendah ya. Nah ini saya bandingkan dua bank besar di bank hukum 4 ya teman-teman ya. Data 10 tahun teman-teman, ini harga closing price BBCA ya. Dan kalau kita lihat di sini expected average expected return-nya adalah 16% ya. 16% dibagi dengan standar deviasi. Jadi total return-nya dibagi dengan standar deviasi maka ketemu satu persis ya teman-teman ya, dengan harga per 2020. Lalu BBRI ya teman-teman, ternyata resikonya lebih gede daripada return-nya ya teman-teman, karena koefisien variasinya berada di angka 1 lebih ya teman-teman. Ingat bahwa kita mencari emiten yang koefisien variasinya itu adalah maksimal 1 ya, maksimal 1 dan lebih bagus lagi di bawah 1 ya. Nah kalau kita bandingkan dua emiten ini maka kesimpulan kita adalah lebih menarik atau return-nya lebih menarik berinvestasi di BBCA daripada BBRI, karena return-nya lumayan tinggi dan risikonya juga relatif rendah teman-teman ya. Nah kesimpulan saya teman-teman ya bahwa ada 4 poin ya. Yang pertama yaitu aksi kooperasi yang paling ditunggu investor retail saat ini ya, dimana stock split terakhir BBCA itu di tahun 2008. Jadi ini sudah 13 tahun teman-teman ya, 13 tahun sejak stock split terakhir. Tentu saja ini sudah waktu yang lama sekali teman-teman. Jadi ini sangat menarik. Lalu yang kedua, saham BBCA itu memiliki daya tarik tersendiri dan paling berburu investor. Kenapa? Harganya naik masih terus dibeli karena memang pelayanan BBCA itu merupakan satu pelayanan yang istilahnya belum ada yang bisa mengalahkan ya teman-teman. Saya sendiri punya pengalaman yang luar biasa terkait dengan pelayanan BBCA. Saat itu sebelum saya memakai pasca bayar ya, saat itu masih prabayar, saya beli pulsa di ATM, nilainya sih nggak seberapa teman-teman, dan ketika itu nggak masuk. Biasanya kalau kita beli di ATM itu kan langsung masuk, tapi waktu itu setelah saya tunggu beberapa lama itu nggak masuk, bahkan sampai keesokan harinya. Lalu saya komplain ke CS-nya BCA ya, dan CS-nya kemudian sudah memberikan instruksi, kemudian saya mengisi form dan seterusnya. Selesai saya tinggal dan tidak berapa lama langsung pulsanya masuk. Nah maksud saya terkesan dengan pelayanannya. Kenapa? Kurang lebih 2 atau 3 minggu setelah saya komplain dan sudah masuk sebetulnya, itu saya ditelepon oleh CS-nya BCA ya. Dia menanyakan, Pak bagaimana dengan klaim kemarin mengenai pulsa. Oh sudah masuk, terima kasih. Wow, dalam hati saya berpikir bahwa ini luar biasa ya, nilai nggak seberapa tapi dia memberikan pelayanan itu pasca pengajuan itu masih dimonitor dan masih ditanyakan.
dan ini jarang terjadi ya. Saya punya beberapa akun di beberapa bank juga belum pernah menemui pelayanan yang seperti ini, teman-teman. Ini menunjukkan kualitas pelayanan yang luar biasa menurut saya, teman-teman. Ya, istilahnya best service ya. Nah, lalu yang ketiga, poin ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa fundamental tadi yang kita lihat tadi 5 tahun terakhir itu masih solid meskipun ada pandemi. Jadi kemarin juga ada salah satu webinar ya yang dimana komisaris Bank BCA dipanggil ya, kemudian di situ saya mendengarkan percakapan bahwa dari direksinya ya, bahwa BCA berhasil meningkatkan KPR, kemudian berhasil meningkatkan KPM ya, kredit kepemilikan mobil yang tadinya anjlok ya, luar biasa rendah, kemudian tidak butuh waktu sudah hampir menyamai angka sebelum pandemi. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya, teman-teman. Lalu yang keempat ya teman-teman, tadi sudah saya berikan data ya dengan koefisien variasi, berapa sih return yang bisa kita harapkan, berapa sih tingkat resikonya bagaimana di BBCA, dan ternyata risk reward rasionya kalau saya lihat tadi adalah masih relatif rendah dan terukur, teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, kalau teman-teman masih ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, please subscribe, like, dan bagikan link ini video ini ke teman-teman yang lain supaya sebanyak mungkin orang bisa belajar dari edukasi dari video ini. Dan terima kasih teman-teman buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Saya sudah menerima dari Google AdSense ya, menerima pemberitahuan bahwa PIN-nya sudah jadi, dan ini merupakan tidak lepas dari dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini ya. Ayo kita menuju ke 2000 subscriber ya, supaya dari video-video yang saya rilis ini memberikan manfaat bagi banyak orang yang memang berminat investasi di capital market, teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Salam investasi, salam cuan selalu.